Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan mengenai budaya dan perilaku konsumen. Yang beranggotakan Yuna Yulandari, NIM 2019-11699, Alana Zahwa Azizah, NIM 2019-11704, Radita Danu Setiawan, 2019-11705, Lianika Trianti 2019-11716, Novi Kristiana 2019-11717. Budaya dan perilaku konsumen. Pengertian budaya menurut Clyde Cookson dan William Henderson Kelly dalam bukunya The Concept of Culture adalah semua rancangan hidup yang diciptakan secara historis, baik secara eksplisit, implisit, rasional, irasional, dan non-rasional, yang ada pada waktu tertentu sebagai panduan potensi dalam perilaku manusia. Budaya bukan hanya yang bersifat abstrak seperti nilai, pemikiran, dan kepercayaan. Budaya bisa berbentuk objek, material, rumah, pakaian, kendaraan adalah contoh-contoh produk yang bisa dianggap sebagai budaya suatu masyarakat. Undang-undang, makanan, minuman, musik, teknologi, bahasa adalah beberapa contoh lain dari budaya suatu masyarakat. Hubungan dan perilaku konsumen. Dengan adanya kebudayaan perilaku, konsumen mengalami perubahan. Dengan memahami beberapa bentuk budaya dari masyarakat, dapat membantu pemasar dan memprediksi penerimaan konsumen terhadap suatu produk. Pengaruh budaya dapat mempengaruhi masyarakat secara tidak sadar. Budaya dan konsumsi, culture and consumption. Budaya merupakan sesuatu yang perlu dipelajari karena konsumen tidak dilahirkan spontan mengenai nilai atau norma kehidupan sosial mereka, tetapi mereka harus belajar tentang apa yang diterima dari keluarga dan teman-temannya. Anak menerima nilai dalam perilaku mereka dari orang tua, guru, dan teman-teman di lingkungan mereka. Namun dengan kemajuan zaman yang sekarang ini, banyak produk diarahkan pada kepraktisan. Misal, anak-anak sekarang lebih suka makanan siap saji seperti chicken nugget, sosis, dan lain-lainnya. Karena kemudahan terutama bagi wanita yang bekerja dan tidak memiliki waktu banyak untuk mengolah makanan. Pengaruh budaya terhadap struktur konsumsi. Budaya dapat mempengaruhi struktur konsumsi karena adanya larangan, hukuman, tekanan, ataupun paksaan dari budaya tersebut untuk mempengaruhi pola dan bentuk yang terorganisir dari individu masyarakat dalam berbagai cara dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Komponen budaya sendiri dapat berupa agama dan kepercayaan, sistem hukum, dan adat istiadat. Pengaruh budaya terhadap konsumsi dapat dilihat pada perilaku individu dan masyarakat dalam berkonsumsi, senantiasa disesuaikan dengan tuntunan budaya yang dianut. Magic, mistis, and ritual. Setiap masyarakat memiliki serangkaian mitos yang mendefinisikan budayanya. Mitos adalah cerita yang berisi elemen simbolis yang mengekspresikan emosi dan cita-cita budaya. Misalnya mitos mengenai binatang yang mempunyai kekuatan atau Lion King. Ada mitos pewayangan yang dapat diangkat dalam membuat strategi penentu merek suatu produk, seperti toko Bima dalam produk jamu kuat atau kuku Bima ginseng, sehingga pemasar dituntut kreatif menggali mitos agar bisa digunakan sebagai sarana menyusun strategi pemasaran tertentu. Mitos dalam budaya populer di zaman modern diwujudkan dalam bentuk buku, komik, dan iklan. Yang paling penting dari sudut pemasaran adalah penyataan bahwa ritual organik penuh dengan artefak produk atau ritual yang dihubungkan dengan atau dapat meningkatkan penyelenggaraan ritual tersebut. Perayaan Natal, wisuda, pesta perkawinan, atau ulang tahun perkawinan mempunyai artefak khusus sendiri dan digabungkan dengan cara tersebut. Ritual budaya bukan sekedar kebiasaan yang dilakukan seorang, tapi hal ini dilakukan dengan serius dan formal yang memerlukan intensitas mendalam diri seorang. Seringkali ritual budaya memerlukan benda-benda yang digunakan untuk proses ritual, dan inilah yang bisa dibuat oleh pengusaha menjadi peluang seperti acara ulang tahun yang biasanya ada lilin, roti, tart, balon, permen, sirup, dan lain-lain. Pesta perkawinan merupakan ritual budaya juga, sehingga dapat menjadikan peluang untuk wedding organizer dan persewaan gedung serta peralatan perlengkapan pesta lainnya. Strategi iklan juga dapat dikaitkan dengan ritual budaya seperti pada tema-tema perkawinan yang menonjolkan hadiah berlian untuk pengantin perempuan dan produk sarung untuk ritual keagamaan dan ibadah. Konsumsi sakral profound.
Perbedaan antara konsumsi sakral dan profan. Konsumsi yang sakral dimaknai sebagai sesuatu yang superior dan selalu dihormati, di mana konsumsi dianggap mempunyai makna khusus, sedangkan konsumsi yang profan merupakan konsumsi bagian dari kehidupan keseharian yang bersifat biasa-biasa saja. Konsumsi sakral sering dikaitkan dengan agama atau kepercayaan yang memiliki pengaruh luas dan menentukan kesejahteraan seluruh anggota masyarakat. Sedangkan konsumsi yang profan bersifat pribadi dan tidak dipengaruhi oleh unsur apapun. Sakral adalah sesuatu yang lebih mudah dikenal daripada didefinisikan. Ia berkaitan dengan hal yang penuh misteri, baik yang sangat mengagumkan maupun yang sangat menakutkan, tetapi dia dianggap suci. Sedangkan profan adalah sesuatu yang biasa, umum, tidak dikuduskan dan bersifat sementara, yang ada di luar yang religius. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.